Langkah pertama untuk menginstal Ubuntu menggunakan virtual machine VMware, yaitu pertama kita buka browser. Pertama yang akan kita lakukan yaitu mendownload virtual machine, yaitu VMware. Kita ketik di sini VMware, lalu akan muncul pilihan pertama dari website resmi VMware. Kita klik. Setelah muncul halaman resmi dari VMware, kita scroll ke bawah. Kita pilih bagian Workstation 16 Pro for Windows karena di sini saya menggunakan Windows. Lalu langsung kita klik download now. Proses download akan langsung dimulai. Besar file sebesar 615 MB. Lalu akan kita tunggu sampai proses download selesai. Lalu setelah itu akan dilanjutkan dengan proses instalasi virtual machine VMware. Setelah mendownload VMware melalui website, selanjutnya kita akan menginstal VMware tersebut pada laptop kita sendiri atau PC. Cara untuk menginstalnya yaitu buka file yang sudah di-download, klik 2 kali, klik yes, kemudian tunggu sebentar sedang memprepare VMware player untuk instalasi. Kemudian akan muncul tampilan seperti yang ada di layar. Silahkan klik next. Kemudian di sini ada user agreement. Kalian bisa baca terlebih dahulu atau langsung di skip dan klik di I accept the terms in the license agreement. Kalian checklist. Kemudian kalian pencet next. Kemudian pilih tempat di mana kalian akan menaruh file dari VMware tersebut. Di sini saya sudah menaruh file tersebut di program files VMware player. Kemudian klik next. Kemudian klik next lagi. Di sini kalian bisa memilih untuk menampilkan shortcut di desktop maupun di start menu programs folder. Saya di sini akan memilih di desktop saja. Kemudian klik next. Kalau kalian sudah siap untuk install, silahkan klik install. Setelah terinstall, kalian bisa klik finish. Untuk mengecek apakah VMware bisa digunakan atau tidak, kalian bisa mengklik 2 kali pada aplikasi VMware yang sudah diinstal di sini. Continue, finish. Di sini sudah dapat terlihat tampilan dari VMware itu sendiri. VMware di sini seperti yang kita ketahui akan menjadi tempat atau virtual machine bagi kita yang akan menginstal Ubuntu itu sendiri. Kita bisa klik di sini, create new virtual machine, dan nanti kita akan mendownload Ubuntu. Sekian video tutorial untuk menginstal dari VMware. Terima kasih. Langkah selanjutnya yaitu melakukan proses pendownloadan Ubuntu.
Yang pertama kita buka browser, lalu langsung ketik download Ubuntu di search box. Nanti akan muncul pada pilihan pertama, pilihan dari website resmi Ubuntu. Kita klik. Di sini kita langsung ditujukan kepada link untuk pendownloadan. Apabila teman-teman saat mengklik menghasilkan website halaman utama Ubuntu, teman-teman bisa langsung ke tab download dan pilih Ubuntu desktop. Di sini kita scroll down, dan di sini bisa dilihat kita mendownload Ubuntu yang menggunakan versi terbaru. Dan bisa dilihat juga di sini ada spesifikasi rekomendasi untuk PC yang digunakan dalam menjalankan Ubuntu. Lalu kita klik download. Setelah itu kita tunggu sampai proses berlangsung. Download sudah berjalan. Besar file sebesar 3,4 GB. Setelah itu kita akan tunggu sampai proses download berhasil, lalu dilanjutkan dengan instalasi Ubuntu. Selanjutnya kita akan menginstal Ubuntu di workstation. Kita klik create a new virtual machine, kemudian akan muncul welcome. Kita klik typical, kemudian next. Kita mengikuti rekomendasinya saja. Kemudian kita pilih installer disk, karena saya sudah pernah mencoba, jadi kita akan browse kembali. Kita pilih menu atau aplikasi yang sudah kita download sebelumnya, kemudian OK. Kemudian tulisannya Ubuntu 62-bit,22.04 detected, maka aplikasi Ubuntu bisa kita jalankan. Kemudian kita klik next. Kemudian kita akan mengisi full name. Di sini saya akan mengisi dengan nama manajemen teknologi keimigrasian B. Kemudian username-nya saya akan menggunakan kelompok 9. Dengan passwordnya ini opsional, saya akan menulisnya dengan kelompok 9. Lalu kita konfirmasi password, kemudian kita next. Lalu akan muncul di sini virtual machine name. Kita akan mengubah namanya menjadi kelompok 9 spasi 9, kemudian kita klik next. Dikarenakan saya sudah pernah membuat, maka namanya jangan disamakan, kita akan membedakan tanpa spasi. Kemudian klik next. Di sini kapasitas yang direkomendasikan itu adalah 20 GB. Teman-teman bisa menambahkannya atau bisa melebihkannya. Di sini saya akan mencoba dengan 40 GB. Dengan menggunakan split virtual disk into multiple file, karena kita menggunakan virtual machine, jadi file-file yang ada di komputer asli kita itu akan tetap aman karena kita menggunakan virtual machine dan juga menggunakan virtual memory. Kemudian kita klik next. Oke, di sini kita akan mencoba customer hardware. Oke, di sini dikarenakan laptop saya hanya menggunakan 4 GB, maka saya akan mencoba dengan 2 GB. Kemudian prosesornya saya menggunakan 2. Jika teman-teman memiliki spek yang lebih tinggi, bisa dinaikkan sesuai dengan kebutuhan. Lalu klik close. Lihat semuanya. Di sini ada power off the virtual machine after session after creation. Di sini saya uncheck karena saya akan mengecek terlebih dahulu untuk Ubuntu-nya, lalu klik finish. Sudah terbentuk Ubuntu-nya 64 bit kelompok 9. Di sini menggunakan memori 2 GB, proses 2 GB, dan harddisknya kita menggunakan 40 GB.
Kemudian untuk menyalakannya, kita klik power on this virtual machine. Oke, kita sudah mengklik, kita tinggal menunggu saja prosesnya. Di sini tampilannya kita terlihat terpotong ya. Jadi lebih mengenakan kita klik bagian atas, yaitu di ini enter full screen mode, kita klik. Nah, ini akan lebih membantu dan lebih enak dipandang. Kemudian kita menunggu prosesnya. Oke, di sini kita sudah melihat tampilan dari awal Ubuntu, lalu menunggu install. Kemudian sudah ada tampilan favorite layout, maka kita memilih yang default saja, yaitu English dan English. Klik continue. Kemudian ada tampilan update dan other software. Kita klik menggunakan normal installation, nanti akan tersedia web browser, utility, office software, games, dan media players. Dan di sini kita klik download update install Ubuntu, atau bisa teman-teman memilih dengan install third party software from upgrade Wi-Fi. Setelah selesai, kita klik continue. Kemudian muncul installation type. Di sini kita akan mengklik erase disk dan install Ubuntu. Ini kita ada peringatan the warning, this will delete all your programs. Dikarenakan kita menggunakan virtual machine, sekali lagi, dan menggunakan memori, virtual memory, maka tidak apa-apa. Maka kita akan klik saja erase disk and install Ubuntu. Kemudian kita klik install now. Di sini akan memilih di mana Anda. Maka kita akan mengikuti saja, yaitu di Jakarta. Kemudian kita klik continue. Kemudian
kita akan mengisi beberapa lagi, yaitu your name. Kita di sini akan mengisi kelompok 9, kemudian akan beberapa langsung input otomatis, dan kita passwordnya akan kelompok 9. Kita buka. Di sini tertulis with password. Itu tidak apa-apa karena kita hanya akan mencoba dari sistem operasi Ubuntu ini. Kemudian kita klik requirement my password to login, lalu use active direction kita uncheck saja, kemudian diklik continue. Di sini adalah proses dari install, maka tampilannya akan seperti ini. Di beberapa komputer itu akan berbeda ya, tergantung dari bagaimana kita mengatur RAM dan prosesornya yang sebelumnya kita atur tadi. Dikarenakan saya hanya men-settingnya dengan minimum requirement, maka proses ini akan berjalan cukup lama. Tetapi jika teman-teman memiliki komputer yang lebih high dan pada pengaturannya lebih pada RAM dan prosesor lebih untuk ditingkatkan kembali, maka prosesnya akan lebih cepat. Di sini instalasi telah selesai, maka kita klik restart now. Kemudian kita akan ke restart dan dan di sini ada kelompok 9, kita klik seperti yang kita sudah isi sebelumnya. Kemudian masukkan password yang sebelumnya adalah kelompok 9. Kemudian enter, lalu kita akan masuk ke dalam menu utama dari sistem operasi Ubuntu. Di sini ada online account, lalu kita skip saja. Yang ini help improve juga kita skip saja. Kita next. Kemudian lokasi service, dikarenakan saya hanya akan mencoba sistem operasi Ubuntu ini, maka tidak usah dicek, lalu kita next. Kemudian ada beberapa aplikasi yang bisa diinstal, tetapi saya langsung klik down saja. Untuk ini sudah masuk ke Ubuntu, sudah bisa dicoba ya. Kemudian saya akan mencobanya menggunakan Firefox. Apakah bisa menggunakan Firefox seperti biasanya atau tidak? Kita akan coba. Kemudian ada muncul software updater sebesar 265 GB. Jika mau diinstal, langsung diklik install now. Karena sini saya hanya ingin coba, maka saya klik run me later. Di sini saya akan mencoba membuka google.com. Kita tunggu, karena Ubuntu sistem operasi ini kita juga menggunakan
koneksi internet yang ada di komputer kita. Jadi untuk kecepatan internet yang digunakan tetap mengikuti kecepatan internet dari komputer kita. Ternyata saya salah mengetik. Kita akan coba ulang. google.com. Ya, berhasil ya. Kita bisa masuk ke web browser. Kita bisa masuk ke Google. Dengan masuknya Google, menurut saya ini sistem operasi sudah bisa digunakan dengan sangat baik. Kemudian saya akan keluar dari tampilan menu full screen, mengingat kita menggunakan full virtual machine. Yang tadi awalnya kita mengingat bahwa tampilannya kepotong, tapi setelah kita keluar dari full screen, maka tampilannya akan mengikuti dari yang sudah ada. Jadi sudah dilihat tidak terpotong. Setelah itu saya akan keluar dari Firefox. Ternyata saya salah pencet. Kita keluar dari Firefox-nya. Berikut adalah instalasi dari Ubuntu. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.